Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Dian Harimukti, Opsir Bagian Pelayanan Anak, Kantor Pusat Teritori Bandung. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat Cakrawala. Dimanapun saudara berada pagi ini, saya sangat senang karena dapat hadir lagi di ruang dengar sahabat Cakrawala untuk kita bersama-sama mendengarkan suara Tuhan, sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saudara sekalian, sebelum kita jauh menikmati indahnya firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Betapa kami berterima kasih kami dihantar pada hari yang ketiga di bulan Maret tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati malam yang telah lewat dan pagi ini ada kesempatan yang baik lagi yang Tuhan beri kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati waktu ini dan Engkau menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami menyerahkan waktu ini. Amin. Amin. Masih bersama Bartimeus dalam Injil Markus 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Saya mengajak saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita dan kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan sebagai penuntun kita dalam perenungan Oasis Fajar sepanjang minggu ini. Injil Markus 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat."
ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sahabat Cakrawala, hari ini judul perenungan kita, Yesus Sang Mesias. Yesus Sang Mesias. Ayat 47 dan 48 menjadi pokok perenungan kita. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, konsep kedatangan seorang Mesias di tengah-tengah bangsa Yahudi sudah terbangun lama sejak zaman Perjanjian Lama. Mesias berasal dari kata Ibrani Masiah. Mesias berasal dari kata Ibrani Masiah, berarti yang diurapi. Jadi saudara, Mesias itu artinya yang diurapi. Di dalam bahasa Yunani, kata Mesias ini saudara diterjemahkan menjadi Kristus. Dan dari situlah kita mengenal gelar Kristus yang menjadi salah satu gelar Tuhan Yesus. Mesias atau yang diurapi dalam tradisi Perjanjian Lama adalah orang yang dipilih dan dikuduskan oleh Allah untuk melakukan sebuah tugas khusus yang dipersiapkan Allah. Mereka adalah nabi, imam, ataupun raja. Namun saudara, kemudian kata Mesias dalam Perjanjian Lama ini mengalami perubahan makna menjadi seorang tokoh yang akan datang di masa depan untuk membawa keselamatan dan kelepasan bagi bangsa Yahudi. Dalam kitab Yesaya pasal 11 dan 12, Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan seorang Mesias sebagai seorang raja damai, di mana di sana dicatat saudara bahwa raja itu sangat perkasa. Roh Tuhan ada padanya. Ia adalah raja yang penuh dengan hikmat dan pengertian. Ia akan menghimpunkan kembali orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda dan menjadikan mereka sebagai bangsa yang besar yang tidak terkalahkan. Serta raja ini akan mengembalikan penyembahan kepada Allah yang benar. Dan yang paling menarik dalam nubuatan Nabi Yesaya adalah Mesias atau raja yang diurapi itu akan muncul dari tunggul Isai. Ya saudara, yang paling menarik dalam nubuatan Nabi Yesaya adalah Mesias atau raja yang diurapi itu akan muncul dari tunggul Isai, atau dengan kata lain, raja ini berasal dari keturunan Raja Daud. Sahabat Cakrawala, konsep mesianik ini terus bertahan sampai pada zaman Perjanjian Baru, dan kita percaya bahwa Mesias yang dijanjikan ini telah digenapi dalam kelahiran Kristus. Matius dan Lukas menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias dengan memuat silsilah Tuhan Yesus dalam kedua Injil ini. Matius mencatat Yesus dari sisi Yusuf ayahnya yang berasal dari garis keturunan Daud dari anaknya Salomo. Sedangkan Lukas mencatat silsilah Yesus dari sisi Maria ibunya yang berasal dari keturunan Daud, yakni anaknya Nathan. Jadi saudara, Tuhan Yesus baik dari ayahnya Yusuf maupun dari ibunya Maria berasal dari keturunan Daud. Nah sahabat Cakrawala, ketika membaca kisah Bartimeus hari ini, maka kita dikejutkan dengan seruan yang disampaikan oleh seorang Bartimeus, seorang yang buta, seorang yang tentu tidak pernah melihat sosok Yesus dan tidak pernah melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan.
ia hanya mendengarkannya. Tetapi kita melihat pagi ini seruan yang disampaikan oleh Bartimeus. Dia mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah sahabat Cakrawala, dan seruan ini ternyata sangat mengganggu orang-orang Yahudi di sekitarnya. Karena dengan Bartimeus menyerukan bahwa Yesus adalah anak Daud, maka Bartimeus menyatakan pengakuan imannya bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan. Karena itu saudara, mereka menyuruh Bartimeus untuk diam. Mereka menyuruh Bartimeus untuk tutup mulut. Nah, orang-orang ini yang menyuruh Bartimeus untuk diam sebenarnya juga sudah mendengar bahwa Yesus pun mengakui dirinya sebagai Mesias yang dinantikan. Namun saudara, karena kesombongan, karena kedegilan hati, mereka tidak mau mempercayai hal itu. Meskipun mereka sudah melihat sendiri tanda-tanda dan pekerjaan-pekerjaan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan, namun mereka tetap saja mengeraskan hatinya dan mencari cara untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Injil indah, Injil ajaib, Injil yang beri hidup. Ini adalah pujian yang kita sering nyanyikan saudara ya, yang setiap pagi kita dengarkan melalui siaran Oasis Fajar. Injil berarti kabar baik bagi dunia. Dan kabar baiknya adalah Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkanmu. Bagi kita yang telah mendengarnya dan telah menerimanya, kita tentu sudah merasakan saudara bagaimana indahnya Injil itu mengubahkan hidup kita. Namun saudara, bagi mereka yang tetap mengeraskan hatinya, Injil adalah gangguan dan seringkali suara Injil dibungkam. Sahabat Cakrawala, dalam Injil Matius, ketika kabar kelahiran Mesias disampaikan oleh orang Majus ke Yerusalem, ada 3 macam golongan orang dalam mendengarnya. Golongan yang pertama, Herodes, yang merasa terganggu dan ingin menyingkirkan raja yang baru lahir itu. Golongan ini saudara saya sebut dengan golongan pembungkam. Yang kedua adalah ahli-ahli agama. Mereka memiliki pengetahuan akan datangnya Mesias, namun mereka menolak untuk menyembah Dia. Golongan ini saudara saya sebut sebagai golongan penonton. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah orang Majus, yang dengan imannya yang sederhana datang menyembah Yesus dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur sebagai pengakuan iman mereka bahwa bayi itu adalah nabi, imam, dan raja. Golongan ini saudara saya sebut sebagai golongan penyembah. Nah saudara, ketiga golongan ini kita temukan dalam kisah Bartimeus. Ada yang berusaha untuk membungkam iman, menyuruh Bartimeus diam, menyuruh Bartimeus tutup mulut. Lalu ada yang hanya menjadi penonton, berbondong-bondong, ikut-ikut ramai saja. Namun ada juga yang menjadi golongan penyembah, yaitu Bartimeus yang buta, yang dengan berani menyerukan imannya yang sederhana dan mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Sahabat Cakrawala, dari ketiga golongan orang di atas, di manakah posisi kita saat ini? Di manakah posisi saya dan saudara-saudara hari ini? Apakah kita adalah golongan pembungkam,
orang-orang yang tidak nyaman ketika mendengar kebenaran Injil, orang-orang yang tidak suka mendengarkan kebenaran Injil? Ataukah kita adalah golongan penonton? Kita mengetahui kisah tentang Tuhan Yesus, namun kita tidak mau terlibat dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita tidak mau sibuk terlibat dalam pelayanan. Kita tidak mau repot-repot menceritakan tentang Injil. Kita tidak mau bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita nikmati dalam hidup kita kepada orang lain. Namun hari ini saudara-saudara, saya berdoa agar kiranya kita menjadi seperti golongan yang ketiga, yaitu golongan penyembah. Pagi ini saudara, mari kita belajar dari Bartimeus dengan segala kesederhanaannya, dalam ketidaksempurnaannya. Ia berseru kepada Tuhan. Ia mengimani bahwa Yesus adalah Mesias. Ia mengimani bahwa Yesus, anak Daud, adalah juru selamat. Sehingga saudara-saudara, kita mengetahui ia menerima anugerah keselamatan dan mendapat bonus kesembuhan dari kebutaannya. Oh, puji Tuhan saudara-saudara. Kalau pada pagi hari ini, di antara sahabat Cakrawala yang mendengarkan renungan ini, saudara belum menerima Yesus sebagai juru selamat saudara. Pagi ini adalah kesempatan itu saudara. Jangan lewatkan waktu ini. Mari buka hati saudara dan terimalah Yesus sebagai juru selamat saudara. Percayalah bahwa Yesus adalah Mesias. Dan bagi saudara-saudara yang telah percaya kepada Yesus, pagi ini teguhkan lagi iman percaya saudara. Dan teruslah jadikan Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Dan nikmatilah kasih-Nya akan mengalir dalam kehidupan kita tiap-tiap waktu. Haleluya. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Betapa kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini. Kami mau sama-sama mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Raja yang dijanjikan dan telah digenapi bagi kami semua. Kami percaya kepada Yesus dan hari ini kami mau terus hidup menjadi umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan menyatakan kepercayaan kami, iman kami melalui sikap hidup kami setiap hari. Bapa di surga, hamba mohon berkat Tuhan untuk semua sahabat Cakrawala, secara khusus mereka yang mendengarkan kebenaran-Mu pagi ini. Engkau mengenal kehidupan mereka satu persatu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, mereka dapat kekuatan yang baru melalui kebenaran firman Tuhan. Dan mereka dimampukan untuk menjadi umat-umat Tuhan yang menyatakan iman mereka lewat sikap hidup setiap hari. Terpujilah Engkau Bapa, kami mau bawa hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau membawa Radio Cakrawala dalam pelayanan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan pakai pelayanan radio ini untuk terus menjadi berkat bagi semua yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, turunlah berkat Tuhan atas hidup kami semua di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sahabat Cakrawala, saya sungguh menikmati persekutuan yang indah
dalam waktu kebersamaan kita pagi hari ini. Sampai berjumpa besok hari. Kiranya hari ini semua aktivitas yang dilakukan oleh sahabat Cakrawala, kita merasakan bahwa Tuhan ada untuk menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.